Pada musim semi tahun 2016, di kota kecil yang tenang bernama Fort Worth, Texas, terjadi sebuah pembunuhan brutal dan penuh kebengisan yang bahkan mengguncang para penyelidik paling berpengalaman. Korban dari tragedi ini adalah seorang ibu muda dengan 4 orang anak, Elizabeth Paula Arellano, yang bekerja sebagai paramedis. Namun yang akan benar-benar mengejutkan kalian adalah siapa eksekutornya. Tragedi ini begitu aneh hingga pada awalnya polisi sempat berteori bahwa Elizabeth mungkin mengakhiri hidupnya sendiri secara sukarela. Namun teori ini dengan cepat terbantahkan oleh kesaksian dari orang-orang yang secara tidak sengaja menjadi saksi dari peristiwa mengerikan tersebut. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya silahkan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Elizabeth Paula Arellano lahir pada 16 Agustus 1987 di Fort Worth, Texas, kota yang menjadi tempatnya menjalani seluruh kehidupan singkatnya. Ia tumbuh bersama 2 saudara perempuannya, Alessandra dan Giovanna, yang selalu menjadi sahabat tidak terpisahkan. Sejak kecil, Elizabeth harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ayah kandungnya meninggalkan keluarga mereka. Ia sama sekali tidak menunjukkan ketertarikan pada nasib para putrinya dan tidak pernah berusaha menghubungi Elizabeth. Namun kehidupan Elizabeth sedikit membaik ketika ibunya, Juanita, menikah lagi dengan seorang pria bernama Fidel. Fidel menerima Elizabeth dan saudara-saudaranya seperti anak kandungnya sendiri. Hubungan Elizabeth dengan ayah tirinya begitu erat, penuh kasih sayang dan dukungan. Ia adalah anak yang rajin belajar dan bercita-cita menjadi seorang dokter. Ketika duduk di bangku sekolah menengah, Elizabeth bertemu dengan seorang pria bernama Rudolph Arellano. Hubungan mereka pun berkembang menjadi kisah cinta yang serius. Namun ada satu hal yang membuat keluarga Elizabeth sedikit ragu. Rudolph hampir 8 tahun lebih tua darinya. Meski demikian, orang tua Elizabeth tidak menghalangi hubungan tersebut karena mereka melihat Rudolph sebagai pria yang tampak serius dan dapat diandalkan. Di usia 16 tahun, Elizabeth menikahi Rudolph secara sah. Dalam waktu singkat, mereka dikaruniai 4 anak, 3 putra dan 1 putri. Namun meskipun telah menjadi ibu dari 4 anak, Elizabeth tidak ingin hanya menjadi ibu rumah tangga. Ia masih mengingat cita-citanya di masa kecil, maka ia melanjutkan pendidikannya di sekolah medis dan bekerja sebagai paramedis, sambil tetap berencana meraih gelar yang lebih tinggi untuk menjadi dokter. Elizabeth adalah sosok yang baik hati dan religius. Ia dibesarkan dalam tradisi Kristen dan selalu membawa anak-anaknya ke gereja, menanamkan nilai-nilai cinta dan kepedulian terhadap sesama. Keluarga dan teman-temannya mengenalnya sebagai seseorang yang penuh perhatian dan selalu siap membantu. Dari luar, pernikahan Elizabeth dan Rudolph tampak harmonis dan bahagia. Namun setelah 13 tahun bersama, ikatan mereka mulai retak. Rasa cemburu Rudolph yang telah ada sejak lama berubah menjadi obsesi yang mengerikan. Ia ingin mengendalikan Elizabeth dalam segala hal, dan seiring waktu, sikapnya menjadi semakin tidak tertahankan. Pada musim semi tahun 2016, Elizabeth akhirnya kehilangan kesabaran. Setelah pertengkaran hebat yang dipicu oleh kecemburuan Rudolph, ia memutuskan untuk pergi. Elizabeth membawa serta anak-anaknya dan kembali ke rumah orang tuanya. Rudolph mencoba berdamai dan memohon agar Elizabeth kembali, tetapi ia sudah lelah menghadapi amarah sang suami. Selain itu, ia tidak ingin anak-anaknya tumbuh dalam lingkungan yang dipenuhi pertengkaran dan ketegangan. Dengan keberanian penuh, Elizabeth resmi mengajukan gugatan cerai. Beberapa hari setelah meninggalkan rumah dan mengajukan perceraian, Elizabeth tiba-tiba menghilang secara misterius. Menurut keluarga dan teman-temannya, ia tampak baik-baik saja. Untuk mengalihkan pikirannya dari masalah rumah tangga dan perceraian, ia memutuskan untuk bersenang-senang dengan rekan-rekannya. Malam itu, Jumat 15 April 2016, Elizabeth bersama teman-temannya pergi ke sebuah klub lokal. Ia menari dan menikmati malam, tetapi tidak menyentuh alkohol karena berencana pulang dengan mobilnya sendiri. Menjelang tengah malam, Elizabeth akhirnya berpamitan dan mengendarai mobilnya pulang. Pada dini hari tanggal 16 April,
Setelah memarkir mobilnya, Elizabeth menelepon seorang teman yang menemaninya di klub malam itu. Dalam percakapan singkat itu, ia mengatakan bahwa ia sudah sampai di rumah dengan selamat. Namun setelah menutup telepon, ia tidak pernah masuk ke dalam rumah. Keesokan paginya, ibunya, Juanita, mulai merasa gelisah. Elizabeth tidak ada di rumah, padahal seharusnya ia sudah kembali sejak tadi malam. Ketika Juanita keluar rumah, ia menemukan mobil Elizabeth terparkir di luar. Namun ada sesuatu yang aneh. Mobil itu tidak terkunci. Kuncinya masih terpasang di lubang kontak. Dan di kursi depan ada tas serta ponsel milik Elizabeth. Tidak mungkin Elizabeth meninggalkan barang-barang berharganya begitu saja di mobil. Juanita tahu pasti bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Dengan hati berdebar, Juanita segera menghubungi polisi dan melaporkan bahwa putrinya telah menghilang. Polisi yang menerima laporan percaya bahwa mereka masih punya peluang untuk menemukan Elizabeth dalam keadaan selamat, karena tidak ada tanda-tanda perlawanan atau darah di dalam mobilnya. Namun kasus ini ternyata jauh lebih rumit dari yang mereka bayangkan. Langkah pertama penyelidikan adalah menyusun kembali secara rinci kronologi kejadian pada malam itu. Mereka menelusuri rute perjalanan Elizabeth, mencari dan mewawancarai saksi yang mungkin melihatnya terakhir kali. Teman-temannya memberikan informasi bahwa Elizabeth pulang sekitar tengah malam dan sempat menelepon, memberitahu bahwa ia sudah tiba di rumah dengan selamat. Namun ada satu petunjuk yang mencurigakan. Di dalam ponsel Elizabeth ditemukan beberapa panggilan dan pesan dari mantan suaminya, Rudolf Arellano, yang berulang kali mencoba menghubunginya pada malam itu. Namun Elizabeth tidak pernah membalasnya. Polisi segera menuju rumah Rudolf untuk menanyakan keberadaannya pada malam menghilangnya Elizabeth. Rudolf mengaku bahwa ia memang menghubungi mantan istrinya karena Elizabeth telah berjanji untuk membawa anak-anak mereka ke rumahnya pada akhir pekan. Namun setelah Elizabeth tidak menjawab panggilan dan pesan darinya, ia mengira bahwa wanita itu berubah pikiran. Ketika diminta alibi, jawaban Rudolf terdengar samar dan meragukan. Ia mengaku bahwa malam itu ia hanya duduk bersama seorang teman di sebuah bar lokal, lalu pulang ke rumah dan langsung tidur. Teman Rudolf dan beberapa orang lain yang menghabiskan waktu di tempat hiburan yang sama pada Jumat malam itu membenarkan bahwa pria itu memang ada di sana. Namun kemana ia pergi setelah itu, tidak ada yang bisa memastikan. Rudolf bersikeras bahwa dia pulang ke rumah, tapi karena dia kini tinggal sendiri, tak seorang pun yang bisa mengkonfirmasi pernyataannya. Polisi tidak langsung mengeluarkan nama Rudolf dari daftar tersangka. Terlebih lagi, sikapnya terlihat aneh. Dia tidak tampak cemas atau berduka. Memang benar, dia dan Elizabeth sedang dalam proses perceraian, tapi mereka telah menikah selama bertahun-tahun, dan Elizabeth adalah ibu dari 4 anaknya. Mengapa kepergian mendadak istrinya seolah tidak berdampak apapun padanya? Pada malam yang sama ketika Elizabeth menghilang, seorang pemancing menelepon layanan darurat untuk melaporkan sesuatu yang mencurigakan. Pria itu mengatakan bahwa ia sedang duduk di sendirian di jembatan yang merupakan bagian dari jalan raya antar negara bagian ketika sekitar pukul 4:30 pagi, ia melihat sebuah mobil berhenti di jembatan itu. Pengemudinya keluar, menarik sesuatu yang besar yang tampak seperti tubuh manusia dan melemparkannya ke dalam air. Pemancing itu juga memperhatikan bahwa sesuatu yang berat tampaknya terikat pada tubuh tersebut. Karena masih gelap dan jaraknya cukup jauh, pria itu tidak bisa melihat dengan jelas atau mengenali merek maupun nomor kendaraan tersebut. Selain itu, angin bertiup kencang di jembatan, membuatnya tidak bisa mendengar suara apapun dengan jelas. Tak lama setelah itu, seorang saksi lain ditemukan. Dia adalah seorang pria yang sedang berjalan-jalan dengan anjingnya di sekitar area bawah jembatan. Pria itu tidak melihat kejadian di atas jembatan, tetapi dia mendengar jeritan memilukan. Saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat sesuatu yang besar jatuh dari jembatan, disusul oleh suara cipratan air, lalu hening. Berdasarkan kesaksian para saksi, polisi memutuskan untuk menyelami dasar perairan di sekitar jembatan. Beberapa jam kemudian, para penyelam menemukan tubuh seorang wanita
dengan sepotong beton besar terikat di lehernya menggunakan tali. Wanita itu tak lain adalah Elizabeth Arellano yang telah dilaporkan hilang. Jika bukan karena kesaksian para saksi, mungkin jasadnya tidak akan ditemukan dalam waktu dekat, atau bahkan mungkin tidak akan ditemukan sama sekali. Beban beton itu cukup berat untuk membuat tubuhnya tetap tenggelam. Kesaksian kedua saksi mata serta pernyataan keluarga yang meyakinkan bahwa Elizabeth memiliki banyak rencana untuk masa depan membuat polisi yakin bahwa ini adalah sebuah pembunuhan. Hasil pemeriksaan forensik mengungkapkan fakta yang lebih mengerikan. Elizabeth masih hidup ketika beton itu diikatkan ke lehernya dan dia dilemparkan dari jembatan. Dia meninggal karena kehabisan nafas di dalam air. Hal ini diperkuat oleh kesaksian pria yang mendengar jeritan putus asanya sebelum dia jatuh. Tapi siapa yang tega melakukan hal sekejam ini pada seorang ibu dari 4 anak? Motif perampokan segera disingkirkan karena semua barang milik Elizabeth masih utuh. Dugaan lain yang muncul adalah bahwa pelaku mungkin telah membuntuti Elizabeth sejak dia meninggalkan klub malam atau sudah menunggunya di depan rumah. Sementara itu, Rudolf tetap bersikeras bahwa dia ada di rumah pada malam pembunuhan dan tidak ada hubungannya dengan kejadian itu. Namun penyelidik masih belum menghapus namanya dari daftar tersangka. Terlalu banyak kejanggalan dalam sikapnya dan dia tidak memiliki alibi yang kuat. Pada pemakaman Elizabeth, Rudolf menunjukkan emosi yang berlebihan. Dia menangis di depan peti mati, mengatakan bahwa dia ingin mati bersama istrinya. Saudara perempuan Elizabeth bahkan sempat percaya akan ketulusannya. Dia juga turut membantu dalam penggalangan dana untuk pemakaman istrinya. Namun setelah pemakaman, ketika polisi memanggilnya lagi untuk memberikan kesaksian, sikapnya berubah total, seolah-olah tidak terjadi sesuatu yang berarti dalam hidupnya. Setelah menganalisis rekaman CCTV dari perjalanan terakhir Elizabeth, polisi menemukan sesuatu yang mencurigakan. Sebuah mobil dengan merek dan warna yang sama dengan milik Rudolf terlihat bergerak dari rumah orang tua Elizabeth sekitar pukul 3 pagi. Seorang tetangga juga mengingat bahwa dia melihat mobil yang sama terparkir di dekat rumah tersebut. Tak hanya itu, rekaman lain menunjukkan bahwa mobil tersebut kemudian bergerak menuju jembatan tempat tubuh Elizabeth ditemukan. Polisi pun meminta data panggilan telepon Rudolf pada malam kejadian. Hasilnya mengungkap fakta yang lebih mencurigakan. Ponselnya terdeteksi berada di sekitar tempat kerja Elizabeth, lalu di dekat rumah mertuanya. Dia juga mengirimkan beberapa pesan kepada Elizabeth, menanyakan kapan dia akan pulang. Namun semua pesannya tidak mendapat balasan. Ini semakin menguatkan dugaan bahwa dia memang membuntuti mantan istrinya. Akhirnya polisi memiliki cukup bukti untuk menangkap Rudolf. Namun bukti yang paling kuat datang dari seseorang yang tidak terduga, yaitu putra sulungnya sendiri. Ketika diperlihatkan tali yang digunakan untuk mengikat leher ibunya, bocah itu mengenalinya sebagai tali yang biasa ia lihat di halaman rumah ayahnya. Dia juga mengenali potongan beton yang digunakan sebagai pemberat, karena sebelumnya benda itu ada di kebun mereka setelah pagar rumah diperbaiki. Selain itu, serpihan beton yang sama ditemukan di bagasi mobil Rudolf. Penyelidikan akhirnya menyimpulkan bahwa Rudolf menunggu Elizabeth di rumah orang tuanya, lalu menculiknya sebelum dia sempat masuk ke dalam. Dia memaksanya masuk ke dalam mobil, di mana dia sudah menyiapkan tali dan beton. Setelah itu, dia membawa Elizabeth ke jembatan dan melakukan aksinya, berharap tidak ada yang melihat. 10 hari setelah jasad Elizabeth ditemukan, Rudolf akhirnya ditangkap. Meski ada banyak bukti yang mengarah padanya, dia tetap menyangkal keterlibatannya dan bersikeras bahwa dia ada di rumah saat itu. Mengingat kebrutalan kejahatannya, dia terancam hukuman mati. Namun atas saran pengacaranya, dia akhirnya mengakui semuanya dan bersedia bekerja sama dengan penyelidikan untuk mengurangi hukumannya. Baru pada Januari 2019, Rudolf berdiri di hadapan pengadilan dan mengakui segala perbuatannya. Dia menceritakan bagaimana dia menculik dan membunuh mantan istrinya, ibu dari anak-anaknya. Juanita, ibu Elizabeth, yang mendengar pengakuannya di ruang sidang jatuh pingsan.
Sementara Alessandra dan Giovanna, saudari Elizabeth, dengan marah menyebutnya sebagai monster. Meski telah mengakui kesalahannya, Rudolf tidak menunjukkan rasa penyesalan sedikit pun. Dia menceritakan segalanya dengan nada datar dan dingin, tanpa meminta maaf atau menjelaskan alasan di balik perbuatannya. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Meski keluarga Elizabeth menganggap hukuman itu terlalu ringan, mereka memilih untuk memaafkannya. Mereka tidak ingin hati mereka dipenuhi dengan kebencian. Kini, orang tua dan saudara perempuan Elizabeth yang mengambil alih tanggung jawab untuk membesarkan keempat anaknya. Mereka berjanji akan menjaga dan mencintai mereka sebagaimana Elizabeth menginginkannya. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.